Saudaraku, dalam bulan-bulan ini kita mau belajar tentang manusia yang baru ya. Kemarin dikatakan oleh Mr. Perry, hal yang utama dalam kehidupan ini, cari kerajaan Allah. Berarti kita harus mengenal rajanya. Lebih intim, lebih mengenal rajanya. Lebih mengenal, lebih dalam. Saudaraku, dan kita harus dibangun menjadi manusia roh. Ya, manusia roh lawannya adalah manusia daging. Roh kita harus dibangun dan dibaharui hari demi hari, saudara. Agar semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Pagi ini kita belajar bersama untuk menjadi ciptaan yang baru. Saudaraku, jujur saya katakan, untuk menyampaikan ini tidak gampang, saudara. Saya penuh dengan perjuangan. Saya penuh. Karena apa? Ada satu hal yang baru yang harus saya sampaikan. Ada pemahaman-pemahaman baru yang Tuhan singkapkan. Dan itu yang membuat paradigma kita yang lama sudah mulai berlalu, saudara. Agar kita bagaimana menjadi satu ciptaan yang baru di dalam Tuhan, saudara. Ya, kita akan baca bersama di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, saudara. Ya, kita tidak perlu menafsirkan macam-macam, biarlah Alkitab yang menafsirkan Alkitab. Apa sih itu hidup baru? Ya kan? Ciptaan baru. Ciptaan baru di sini yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang namanya ciptaan baru. Ya. Di sini apa itu yang lama? Apa itu yang baru? Kita mau belajar bersama-sama, saudara. Ya. Di dalam Roma 6 ayat 11 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, saudara. Ya, akhir-akhir ini kita terus belajar dan belajar tentang kasih karunia. Ya, ini memang satu hal yang harus kita semakin dalam dan perdalam. Ya, sebab kamu tidak dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, saudara. Jadi apa yang lama, tadi dikatakan bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Lama berbicara masalah hukum Taurat, saudara. Yang baru, yang nyata, itu berbicara masalah kasih karunia Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Ya. Hukum Taurat itu berbicara masalah hukuman. Kalau kamu berbuat dosa, kamu terima satu hukuman. Ya. Ada cerita seseorang hari itu dia merasa sial sekali. Waktu dia keluar dari rumah, dia udah kesandung, saudara. Sandung, aduh sakit. Waktu dia naik motor, sempat serempetan. Sampai di kantor, dia diomeli oleh atasannya, dia dapat masalah di dalam pekerjaannya. Terus dia berkata, hari ini saya sial. Tuhan menghukum saya. Jadi satu pola pikir di mana dia bahwa dalam sekali satu kesalahan Tuhan itu menghukum dia. Karena hukum Taurat berbicara masalah hukuman. Orang dilihat dari apa yang dilakukan di hukum Taurat, saudara. Kalau kamu orang benar, kamu harus melakukan yang benar, baru kamu disebut sebagai orang benar. Kamu melakukan hal yang kudus, baru kamu disebut sebagai orang kudus. Kamu melakukan hal yang baik, baru kamu disebut sebagai orang baik, saudara. Ya, hukum Taurat berbicara masalah perbuatan. Itu adalah pola yang lama. Sementara pola yang baru, saudara, kita di bawah kasih karunia.
Di dalam kasih karunia, nanti kita belajar banyak saudara ya, di dalam kitab Wahyu. Di situ kita mau semua yang kita lakukan di bawah Kristus, semua penghubungan sudah dihapuskan saudara. Kita hidup di dalam satu kasih karunia, bukan karena kekuatan kita untuk melakukan perbuatan baik, tapi karena Tuhan itu baik. Kasih karunia berbicara masalah karya salib. Sedang hukum Taurat berbicara masalah perbuatan. Ini yang harus terus-menerus kita gulirkan untuk kita menjadi satu ciptaan yang baru, saudara. Ya, jelas. Kita belajar bersama di dalam Wahyu 1 ayat 2 sampai 6 dikatakan. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat yang ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dia akan menjadi Allah mereka. Ayat yang keempat, katakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang kelima, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Yang 6, firman-Nya lagi kepadanya, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saudaraku, Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes saat dia di penjara di Pulau Patmos. Sampai sekarang kitab Wahyu masih penuh dengan misteri, saudara. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan menafsirkan hal kadang yang berbeda. Di sini berbicara masalah nubuatan yang akan datang dan hal yang sudah terjadi saat ini. Ini masih banyak terus ya belajar dari kitab Wahyu. Kita harus disingkapkan, saudara, karena terlalu banyak misteri di situ yang dibukakan untuk masa depan, untuk nubuatan yang akan datang. Di sini kita berkata, ya, firman-Nya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara tahta berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah kamu, saudaraku. Yerusalem baru. Kalau kita pikirkan, dulu saya pernah berpikir, wah, kita saatnya nanti akan masuk pada satu Yerusalem yang baru, memerintah bersama Tuhan di langit dan bumi yang baru, saudara. Pemahaman kita dulu saya begitu, saudara. Tapi di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tuliskanlah segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Ini yang membuat ternyata saya dicelikkan, saudara. Semuanya ini telah terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Dan kita yakin dan percaya nanti kita pun akan mendapatkan satu Yerusalem yang baru. Firman Tuhan katakan ya di dalam Matius bahwa biarlah kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Ini yang Tuhan mau, saudara. Karena penebusan Tuhan itu sempurna atas kita. Ya, di sini dikatakan aku menjadikan segala sesuatu baru. Kadang kita berpikir, ya saya dulu juga berpikir, yang menyelamatkan kita nantinya itu adalah roh kita. Saat kita mati, roh, tubuh dan jiwa kita binasa. Tapi roh yang akan bersama dengan Bapa di surga. Ya, makanya seringkali kalau orang meninggal telah pulang ke rumah Bapa kan gitu ada ya.
Tapi ingat saudara, penyertaan Tuhan itu sempurna atas kita. Ya, penebusan kita, penebusan Tuhan itu sempurna, yaitu melalui tubuh, jiwa, dan roh kita. Saat kita ada di bumi, Tuhan pun sangat menyertai. Di sini dikatakan di dalam ayat yang keempat, dikatakan, dan Ia akan menghapus segala air mata dari air mata mereka. Tidak ada air mata tangisan dalam kehidupan kita, saudara. Dan maut tidak akan lagi ada, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada kematian. Saudaraku, kok bisa Bapak? Kita kan masih, memang saudara, ya, tubuh kita, waktu kita meninggal, tubuh akan binasa, daging kita akan binasa. Tapi roh kita akan mengalami satu kehidupan yang kekal. Barang siapa percaya kepada tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak ada maut, tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Segala sesuatu yang lama sudah berlalu, saudara. Ini satu karya penebusan Tuhan, janji Tuhan atas kehidupan kita. Yerusalem baru boleh terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya, saudara? Ya, kita terus belajar bagaimana agar Yerusalem yang baru itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Di dalam Efesus 4 ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Sama-sama katakan, 1, 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini saudara, untuk menjadi baru. Kemarin Priester Perry yang pertama hal yang utama dikatakan harus dirubah melalui pola pikir. Dibaharui dalam roh. Kita harus menjadi manusia roh. Dan itu memang tidak gampang saudara, satu perjuangan yang kuat. Tapi yakin dan percaya oleh kasih karunia Tuhan kita dimampukan. Ya, dibaharui dalam roh dan pikiran. Ini yang utama saudara. Ya. Dulu, pemikiran dulu. Saat kita melihat orang sakit, ya kan? Orang sakit, seringkali kita berkata apa? Itu kutuk dari Tuhan. Oh, dia itu bersalah. Dia dihukum Tuhan. Seringkali dalam pemikiran kita yang lama selalu begitu. Saat dia bangkrut, ya, seringkali kita berkata apa? Oh, dia tidak berpuluhan sih. Oh, dia tidak ingin persembahan. Oh, hidupnya enggak jujur, makanya dia bangkrut. Saat dia menderita, seringkali kamu banyak berbuat salah, kamu banyak dihukum oleh Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Pola pikir yang lama, Taurat akan muncul, saudara, dalam kehidupan orang percaya. Ya, harus diubah menjadi satu pikiran Kristus. Pikiran yang lama sudah berlalu, kita menjadi satu ciptaan yang baru. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 14 dikatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus yang sadar dapat menyingkapkan. Boleh tidak kita belajar dari perjanjian lama? Boleh, saudara. Ingat, perjanjian lama, di situ terkandung Yesus Kristus. Cuma melalui cerita, melalui dongeng, melalui cerita-cerita yang ada, melalui nubuatan-nubuatan. Jadi saat kita membaca perjanjian lama, kita harus mencari mendapatkan bahwa ada Kristus di sana. Yaitu melalui karena perjanjian lama itu adalah sebagai suatu lambang. Dan wujudnya adalah Kristus, saudara. Tapi banyak hal yang kita pelajari dari nilai-nilai dari perjanjian lama. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tertutup menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya, saudara.
Ya. Kalau kita masih berpikir dengan cara yang lama, ya, dengan cara perjanjian lama yang ada, yaitu dengan ketetapan-ketetapan, hal-hal yang doktrin-doktrin yang ada di perjanjian lama, tanpa kita melihat Kristus di dalamnya, kita tidak akan tersingkapkan, pikiran mereka akan terselubung. Makanya masih sering terjadi dalam kehidupan orang yang hidup dalam lama ini, dia masih selalu pakai Taurat. Segala langsung dihitung, wah tadi saya jalan kecelakaan, langsung dalam pikirannya, wah saya nggak doa pagi tadi ya, makanya saya kecelakaan. Sering kali itu, langsung ada hukuman yang terjadi. Tapi di dalam Kristus, dalam kasih karunia, tidak ada penghukuman. Jadi saat kita sakit, kita berpikir, Tuhan, kenapa ini sering terjadi dalam kehidupan kita? Ya. Tapi saat kita sakit, ini bukan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam kasih karunia kita mulai ya. Kemarin kita belajar bagaimana cara kita berdoa diubahkan. Saat itu pola pikir kita pun harus diubahkan. Saat kita mengalami satu sakit, kita yakin dan percaya ini bukan kehendak Tuhan. Ini bukan dari Tuhan. Sakit dan percaya Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya saya akan menjadi sembuh. Ubah mindset pola pikir kita, saudara. Ingat, iblis itu selalu berkeliling. Ya. Dia cari orang yang lemah. Dia selalu kasih intimidasi. Membuat hidup kita tidak semangat lagi. Membuat hidup kita semakin terpuruk. Kita tidak bisa bangkit. Itu yang mau oleh iblis, saudara. Jadi saat kita mengalami satu keterpurukan, dia selalu tuduh kita. Kamu memang tidak layak. Kamu masih berdosa. Maksud kamu melayani, kamu masih berdosa. Satu tuduhan demi tuduhan yang iblis selalu jalankan. Jangan pernah kita terperangkap oleh jebakan si jahat, saudara. Tapi ubah pola pikir kita menjadi satu pola pikir Kristus. Karya salib Tuhan. Kenapa seringkali banyak orang susah untuk keluar dari jeratan itu, saudara? Ya, jelas di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ini Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat di dalam Kristus Yesus, saudara. Kemarin saya baca dalam satu artikel, saudara. Dengan membaca firman, kita mengerti pikiran Tuhan. Dengan berdoa, kita mengerti hati Tuhan, saudara. Untuk mengerti akan pikiran Tuhan, kita harus banyak baca dan dengar firman Tuhan. Ya, kemarin di HUM kita saksikan buat teman-teman gitu ya. Buktikan. Saat kita membaca firman Tuhan setiap hari, perubahan apa yang kita dapat, buktikan. Tidak perlu komentar tapi buktikan. Kita harus mau belajar. Karena percaya dan tidak percaya dari banyak anak-anak Tuhan. Untuk baca firman Tuhan itu susah sekali. Tidak gampang, saudara. Dengan berdoa kita mengerti hati Tuhan. Makanya sering katakan doa dan firman ini satu kesatuan. Saudara. Tidak gampang, tapi untuk melakukan dua hal ini itu tidak gampang. Saya katakan tidak gampang. Karena apa? Hati berkehendak, tubuh lemah. Iblis itu tidak suka, saudara. Dengan menjadi kuat, Bapak Ibu menjadi percaya, imannya menjadi kuat, itu dia nggak suka. Maka dia berusaha untuk mengintimidasi kita. Buktikan, saudara. Saya pun mengalami saat saya rutin membaca firman Tuhan, di situ akan mengerti pikiran Tuhan. Dan itu yang sanggup mengubah, saudara. Kalau kita berdasarkan Taurat saja, kita lakukan dengan kekuatan, impossible. Jujur aja, saudara, kita untuk mengubah orang yang merokok gampang enggak? Enggak gampang. Orang yang kecanduan narkotika, enggak gampang, saudara. Karena dia berusaha dengan kemampuan.
Jangan kau itu saudara, untuk mengubah kita yang temperamen tidak marah itu ya, itu aja tidak gampang. Karena apa? Dengan usaha kita, dengan berdaya kita berusaha, tapi masih terus kalah. Kita berusaha masih terus kalah. Saudara. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita yakin dan percaya, kita ubah tadi. Tuhan, aku orang benar. Tuhan, aku orang kudus. Tuhan, aku orang yang Engkau kasihi. Saat kita mau berpikir seperti Kristus melakukan, saudara, hal yang buruk perlahan itu akan hilang. Karena kita tahu status diri kita. Kita mengerti. Kita mengerti, saudara. Ya. Kalau kita sadar diri kita, hidup kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita menjadi orang kudus. Bukan berarti kita tidak kudus, saudara ya. Kita, status kita adalah orang kudus. Saat kita sadar, kita orang kudus. Bukan orang Pati, bukan orang Jepara ya, kita orang kudus. Maka hal yang kita lakukan apa? Oh iya, saya orang kudus kok, masa saya melakukan ini? Saya melakukan pornografi. Saat kita melihat pornografi, saat melihat yang tidak kudus, kita berpikir, saya orang kudus. Jadi lakukan tidak, saudara? Tidak akan hadir. Jadi kasih karunia itu lebih memandang kepada karya salib Kristus. Kristus yang sanggup mengubah. Bukan dengan hidup yang lama. Yaitu berpikir dengan Taurat, dengan kekuatan. Tidak akan mampu, saudara. Ya. Jadi di dalam Kristus tadi dikatakan, Yerusalem baru, di situ tidak ada ratap tangis. Ya, tidak ada penderitaan. Tapi kenyataannya apa, saudara? Pak, tapi kenyataannya banyak orang percaya yang masih sakit, yang masih miskin, yang masih menderita. Padahal janji Tuhan kan tidak ada air mata, tidak ada keperkabungan. Itu firman Tuhan katakan, janjinya, saudara. Kenapa, saudara? Ya, kenapa? Kita baca dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 dikatakan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Lihatlah, aku hendak mendapat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mengingat, saudara. Kenapa masih bisa begitu? Karena masih mengingat-ingat yang lalu. Masih hidup dalam Taurat. Masih ingat segala perbuatan yang ada. Tidak melihat akan karya salib Kristus. Maka itu menjadi ciptaan baru, kita harus mulai ingat akan karya salib Kristus. Karena itu, saudara ya, jangan mengingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal yang dari zaman purba kala. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, untuk menjadi yang baru. Yang baru di sini berbicara masalah baru dalam hal kualitas, koinos, saudara. Ya, baru dalam hal kualitas kita. Dibaharui, itu akan menjadi ciptaan yang baru di sini, saudara. Ya, jangan ingat-ingat. Bahkan lagi di dalam 2 Korintus 5 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Seringkali menilai orang menurut ukuran manusia. Ya, tadi saat sakit kita langsung menghakimi dia. Kamu berdosa sih. Langsung kita korek ya. Seringkali dulu kita pelayanan kan gitu. Kalau lihat orang sakit, memudahkan orang sakit, kita tanya, kamu ada masalah apa? Kamu kepahitan dengan siapa? Dikorek-korek, saudara. Dikorek-korekkan. Oh, berarti kamu itu hukuman Tuhan ini, karma dari Tuhan. Seringkali terjadi itu, saudara. Ya, itu berarti kita masih apa? Kenapa masih terjadi? Sebab menilai seseorang menurut ukuran manusia, bukan ukuran Tuhan, saudara. Segala sesuatu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Itu untuk menjadikan kita semakin tumbuh dewasa. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita,
Itu membuat kita semakin dewasa. Segala sesuatu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, ingat, Tuhan mau kita semakin mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan kekuatan kita. Ya. Tuhan merancangkan hal yang baik dalam hidup kita. Tidak ada rancangan kecelakaan apapun. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus ikut apa yang menjadi janji Tuhan. Jadi saat kita mengalami satu keterpurukan dalam kehidupan kita, mungkin masalah datang silih berganti, tiada hentinya ya. Seringkali sudah masalah satu datang belum selesai, timbul masalah lagi, seolah-olah itu beruntun masalah yang kita hadapi, saudara. Terus kita berkata, Tuhan tidak sayang saya, Tuhan jahat dengan saya. Sering kita menyalahkan Tuhan. Padahal setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kita semakin mengandalkan Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, saudara. Ya, dan itu adalah satu upah yang Tuhan berikan. Jadi saat kita mengalami segala sesuatu, mulai pola pikir kita mulai diubahkan menjadi satu ciptaan yang baru, saudara. Menjadi ciptaan yang baru, ini yang terpenting. Segala sesuatu Tuhan ciptakan baru dalam kehidupan kita. Dimulai dari roh, pembaharuan roh dan pikiran. Ini yang terpenting. Saya pun belajar, saudara. Saya belajar untuk menyampaikan hal ini. Itu tidak gampang, saudara. Terlebih susah saat kita melakukan. Pengertian hari demi hari Tuhan akan singkapkan, saudara. Di dalam setiap kehidupan, saat kita mau belajar firman Tuhan, saat kita mau menggali kebenaran firman Tuhan, di situ Tuhan semakin singkapkan bahwa kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Saudaraku, ya. Kenapa seringkali masih terjadi ini kemarin dikatakan. Kita masih pakai ukuran manusia. Kasih mengingat-ingat hal yang lalu, hal yang lama seringkali kita ingat. Taurat masih muncul terus dalam kehidupan kita. Mulai, saudara, kita adalah ciptaan yang baru. Kita ubah pola pikir kita, saudara. Ya. Dan kuncinya di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 22 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia. Ini yang harus kita praktekkan, saudara. Mendengar tentang Dia. Saat kita datang di tempat ini, kita terima pengajaran satu arah. Saat di home, kita bisa belajar bersama-sama, ada diskusi satu dengan yang lain. Kita mau belajar. Saat pribadi dengan Tuhan, kita ada saat teduh pribadi dengan Tuhan. Saat kita membaca firman Tuhan, di situ karena kamu telah mendengar tentang Dia. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita sudah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Selalu kita terima satu kebenaran demi kebenaran di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dan belajar untuk diubahkan menjadi satu ciptaan yang baru. Kita sudah dengar setiap saat, malu praktek dalam kehidupan kita. Ubah roh dan pikiran kita. Jangan kembali kepada hal yang lama, yang Taurat, perbuatan yang dilakukan. Tapi ingat terus akan karya salib Kristus. Itu setiap saat kita gembar-gemborkan, setiap saat kita dengar dan kita mendengar dengan telinga kita. Kita mulai praktek, saudara, yang nyata kebenaran dalam Kristus Yesus.
yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, saudara. Ya, kita harus mau meninggalkan pola pikir yang lama, manusia yang lama kita. Ya. Kalau pertobatan yang ada dalam kehidupan kita itu adalah buah, efek, dampak. Saat kita mengerti akan kasih karunia, yakin dan percaya, saudara. Perubahan demi perubahan dalam kehidupan itu akan nyata, itu otomatis. Tapi dengan kekuatan kita untuk mengubah kebiasaan buruk kita, untuk mengubah pola pikir yang lama kita, susah, saudara. Tapi saat kita mengerti akan kasih karunia Tuhan, akan karya salib Tuhan yang menebus kehidupan kita, hal yang lama itu akan segera berlalu. Karena kekuatan kita hanya pada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kita menjadi orang baik, tapi karena Tuhan itu sudah baik. Karena Tuhan, penebusan Tuhan, karya penebusan itu sempurna dalam kehidupan kita, saudara. Ya, tadi katakan di dalam Yerusalem yang baru, dan roh yang diam di dalam kamu, Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita bersama, saudara. Kita akan mengalami satu Yerusalem yang baru dalam kehidupan kita. Hendak Tuhan, kasih Tuhan akan nyata di bumi dan di surga. Saat kita mengalami segala satu dalam kehidupan kita, yakin dan percaya Tuhan itu tidak menghendaki hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau kita semakin mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita semakin melihat akan karya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, saat kita mengalami satu mujizat dari Tuhan, mungkin kita sakit, kita mengalami satu kesembuhan. Saat kita terpuruk dalam kehidupan ekonomi, tahu-tahu ada mujizat Tuhan yang nyata. Bagaimana rasanya Tuhan? Bagaimana rasanya, saudara? Ada sesuatu yang baru, yang nyata, saudara. Ya, kemarin kami habis mengalami sesuatu kasih karunia, saudara. Ya, sudah sempat saksikan Mr. Ferry dan saksikan di home juga, saudara. Saya mendapat rumah baru itu karena bukan usaha kami. Itu saya yakin itu kasih karunia dari Tuhan. Kalau saya berusaha untuk menabung, berapa lama untuk membeli rumah itu, saudara? Kalau saya harus jual rumah dulu, baru beli rumah itu, bisa beli sampai kapan, saudara? Mungkin belum kebeli, saudara. Tapi saya yakin dan percaya karena kasih karunia Tuhan, saudara. Ada orang yang baik menolong kami. Saat kita sharing, ngobrol, sudah kamu beli dulu, nanti untuk rumah kamu jual perlahan, tidak apa-apa. Ini saya katakan, saya terima kasih Tuhan. Ini kasih karuniamu Tuhan. Ini kasih karuniamu yang kau limpahkan. Bukan dengan usaha, tapi karena Engkau lewat orang yang baik yang kau berikan kepada kami. Saudara. Saya sadar, saudara. Saya menyadari orang yang baik dengan kita. Itu baru manusia, sosok manusia, saudara. Orang yang baik dengan kita. Dia sudah menolong, memberi kasih karunia, memberikan hadiah. Itu hadiah ulang tahun saya, saudara. Kemarin pas ulang tahun. Saat saya melihat sosok manusia, orang yang baik dengan saya. Misalkan saat itu dia telepon saya, Daud, kamu bantu saya ke sini. Apa saya tidak langsung ke sana, saudara? Saya pasti langsung lakukan apa yang dilakukan. Itu baru manusia, saudara. Saat kita mengerti karya Tuhan di dalam kehidupan kita, kita sadar mengerti Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tidak ada maut di dalam kehidupan kita. Tidak ada penderitaan dalam kehidupan kita, nyata. Apa yang kita lakukan, saudara? Kita akan mengerti. Mengenal Tuhan. Mengenal Rajanya. Akan mengenal akan perintahnya. Kita akan mengerti. Otomatis, saudara. Hal yang lama itu akan berlalu. Kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya bayangkan itu, saudara. Ya, betapa baiknya Tuhan.
Saat bangun pagi, selalu saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Buat anugerah yang kau beri saat ini. Ya, tangan saya bisa bergerak, ini bisa bergerak, saya praktekkan semua saudara. Saya bersyukur. Karena pernah suatu kali saya mengalami bangun, tangan saya nggak bisa bergerak saudara. Tahu-tahu nggak bisa bergerak. Gitu. Tapi saat kita bergerak semua, oh terima kasih Tuhan buat kasih anugerah, buat anugerah-Mu. Kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Ya. Ini yang menjadikan kita satu ciptaan yang baru, ubah roh dan pikiran kita seperti pikiran Kristus. Pikiran Kristus yaitu dalam firman-Nya. Kenali dia dengan firman-Nya, baca firman, renungkan firman Tuhan setiap hari. Saya yakin dan percaya perubahan demi perubahan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oh kok saya bisa gini ya? Oke saya begini ya. Kita akan dibuat wow saudara. Kita akan dibuat yang kadang di luar kemampuan kita, di luar akal kita. Tahu-tahu Tuhan kita bisa. Kok saya bisa sabar ya? Kok saya bisa tidak marah ya? Padahal emosi. Oh kok saya bisa mengampuni, saya bisa memaafkan. Itu akan terjadi terus di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita itu lebih besar dari segalanya. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Karena karya penebusan kita akan menjadi satu ciptaan baru di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.